Oke. Kemudian teknik sterilisasi pemanasan lainnya adalah dengan tindellation. Tindellation ini adalah teknik yang prosesnya cukup panjang, yaitu kita merebus air selama 20 menit ya. Kemudian kita dinginkan. Kemudian air tadi itu, jadi kita misalkan ingin ingin mensterilisasi suatu larutan gitu ya, suatu larutan air. Misalkan airnya ingin kita sterilisasi. Airnya direbus dulu 20 menit, tetap dalam kondisi tertutup, didinginkan. Kemudian dibiarkan selama 1 hari, dan ini diulangi sebanyak 3 hingga 4 kali. Jadi ini bisa memakan waktu berhari-hari. Nah, kenapa ada inkubasi? Jadi ketika kita rebus selama 20 menit, kemungkinan besar bakteri-bakteri normal itu akan mati. Tapi spora tetap akan bertahan hidup gitu ya. Nah, kemudian kita inkubasi, kita biarkan selama 1 hari. Nah, pada proses inkubasi ini, bakteri berspora yang awalnya bertahan pada pemanasan 20 menit akan berpikir bahwa oh, ini sudah aman nih, ya udah kita nggak usah bikin spora lagi, kita normal lagi aja, seperti itu. Dan kemudian ketika dia jadi bakteri normal, itu dipanaskan lagi. Makanya ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi bakteri berspora itu ketika dia merasa ada sinyal-sinyal yang akan merusak dirinya, dia akan membentuk spora seperti itu. Jadi di sini kita kayak memanipulasi situasi sehingga si bakterinya berpikir bahwa situasi sudah aman pada periode inkubasi dan dia tidak lagi membentuk spora. Padahal kemudian akan kita rebus lagi selama 20 menit. Dan proses ini memang cukup lama prosesnya, dan umumnya digunakan pada material-material yang tidak bermasalah ketika dilakukan pemanasan berulang. Tapi memang tindellation ini cukup ditinggalkan karena itu tadi terlalu lama pengerjaannya, butuh berhari-hari. Kemudian ada namanya glass bead sterilization. Jadi di sini ada manik-manik ya. Glass bead itu kayak bead itu manik-manik dari kaca. Nah, manik-manik dari kaca ini dipanaskan oleh si alat. Jadi kacanya itu kaca panas. Kemudian alat ini akan menggoyang-goyangkan butiran-butiran kaca panas tadi itu, sehingga butiran tadi akan menggosok permukaan alat hingga alat-alatnya steril. Nah, biasanya glass bead sterilization ini digunakan pada bidang kedokteran gigi karena memang di sini alat-alat yang bisa disterilkan dengan menggunakan metode ini adalah alat-alat yang kecil saja. Kalau alat-alat yang besar memang agak susah dan biasanya alat-alat logam, jadi terbatas seperti itu. Oke, itu teknik pemanasan. Yang kedua adalah teknik sterilisasi dengan menggunakan suatu komponen kimia atau zat kimia. Nah, biasanya zat kimia ini bersifat antibakterial karena biasanya target umum yang kita kejar itu adalah bakteri biasanya ya. Kemudian kenapa ada teknik sterilisasi kimia gitu kan? Karena terkadang pemanasan secara fisik seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, walaupun efektif, tetapi kadang tidak cocok ketika digunakan pada bahan-bahan yang akan rusak ketika terkena zat atau suhu yang panas. Sehingga dibutuhkan alternatif yang bisa mensterilkan bahan atau alat tersebut tanpa merusak alat dan bahan tersebut. Pilihannya adalah zat kimia. Nah, zat kimia di sini ada 2 jenis. Ada zat kimia berupa zat cair maupun zat kimia berupa zat gas, ya. Namun penggunaan zat kimia ini walaupun dia bisa memberikan alternatif pengganti sterilisasi dengan pemanasan, tetapi kita harus memilih zat kimia yang paling sesuai dengan sampel yang akan kita sterilkan. Karena setiap zat kimia yang akan digunakan itu memiliki karakteristik tertentu. Selain itu juga dibutuhkan alat pelindung diri yang sesuai untuk setiap penggunaan zat kimia tertentu.
Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis sterilisasi kimia. Ada yang berupa gas, ada yang berupa cairan. Di sini yang berupa gas bisa berupa gas etilen oxide. Oke. Gas etilen oxide, gas formaldehid, gas nitrogen oxide, dan gas ozon. Sementara untuk cairan zat kimia berupa cairan itu bisa menggunakan hidrogen peroksida, glutaraldehida, hipoklorida maupun alkohol, seperti itu ya. Jadi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, sterilisasi gas. Sterilisasi gas ini adalah proses kamu memaparkan atau memberikan membuat alat atau bahan yang ingin kamu sterilkan terpapar oleh gas di ruangan tertutup. Jadi harus pastikan bahwa proses sterilisasi ini menggunakan satu ruangan tertutup. Karena gas itu kan tidak bisa kita kontrol ya alirannya. Jadi takutnya gasnya kemana-mana. Teknik ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan zat kimia cair karena gas dapat melewati pori-pori kecil dan bagian-bagian terkecil pada alat. Karena dia ringan, maka dia bisa masuk ke pori-pori terkecil dari alat atau dari material yang ingin kita sterilkan. Tapi kelemahannya adalah karena dia berupa gas, seringkali dia akan menghasilkan produk sampingan berupa gas beracun, sehingga alat sterilisasi gas ini harus sering dibersihkan untuk memastikan tidak ada gas beracun yang mengendap di alat tersebut. Nah, yang pertama ada gas etilen oxide atau EO. Gas etilen oxide ini sering digunakan untuk sterilisasi karena dia kompatibel dengan banyak material. Kompatibel ini maksudnya dia cocok dengan banyak material, gitu ya. EO ini 70% digunakan di dunia laboratorium dan industri dan 50%-nya digunakan untuk pengolahan limbah medis. Saya tidak tahu di Indonesia apakah menggunakan gas EO atau insenerator. Tapi kalau di luar negeri memang mereka sudah menggunakan metode ini. Di sini gas EO-nya itu dipanaskan pada suhu 30 hingga 60 derajat selama beberapa jam dan dia bekerja dengan cara merusak protein dan asam nukleat dari mikroorganisme. Jadi dia merusak gen dan protein pada mikroorganisme dan umumnya mikroorganisme akan lebih tahan terhadap gas EO pada kondisi kering. Sehingga kalau misalkan alat-alat yang disterilkan dalam kondisi kering, gas ini bakteri itu biasanya lebih tahan lama. Bisa lebih resisten terhadap gas EO gitu ya.